Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian dengan nomor induk mahasiswa L1A 081 021 083. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat, rukun, serta hal-hal yang membatalkan wudhu dan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang syarat wajib wudhu. Yang pertama yaitu pastinya tentu harus Islam. Yang kedua yaitu sudah balik. Yang ketiga tidak berhadas. Yang keempat memakai air mutlak yaitu suci dan dapat mensucikan. Lalu yang selanjutnya tidak ada air yang menghalangi sampai ke kulit. Lalu yang selanjutnya suci dari haid. Selanjutnya suci dari nifas, dan yang terakhir waktu yang sempit. Lalu yang selanjutnya yaitu adapun syarat sah wudhu. Yang pertama itu meratakan air yang suci ke atas kulit. Yang kedua menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Lalu yang ketiga tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudhu, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Lalu yang terakhir masuk waktu untuk tayamum menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi. Lalu lanjut ke materi selanjutnya yaitu rukun wudhu. Adapun rukun wudhu menurut Imam Hanafi yaitu membasuh muka atau wajah. Yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga membasuh sebagian kepala. Yang keempat membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Lalu yang selanjutnya yaitu menurut Imam Maliki. Yang pertama itu membaca niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat membasuh seluruh bagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam dilakukan secara teratur dan tidak terputus-putus. Lalu yang ketujuh pada saat melakukan wudhu menggosok semua anggota badan yang disucikan. Lalu yang selanjutnya yaitu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama membaca niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat membasuh sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam tahapan wudhu dilakukan secara teratur. Lalu menurut Imam Hambali, yang pertama yaitu membasuh wajah. Yang kedua membasuh kedua tangan. Yang ketiga mengusap dan membasuh semua anggota kepala. Yang keempat membasuh kaki hingga mata kaki serta tertib. Lalu kita beralih ke materi selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama itu keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang, atau bisa juga disebut kubur atau dubur. Para ahli fikih dan kaum muslim sepakat bahwa keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur seperti kencing, tinja, keluarnya ulat, darah, dan nanah juga dapat membatalkan wudhu. Menurut Maliki, keluarnya sesuatu dari jalan depan atau jalan depan tersebut tidak sampai membatalkan wudhu kalau semua itu tumbuh dari dalamnya. Lalu menurut Hanafi, Maliki, dan Hambali, mani dapat membatalkan wudhu. Lalu menurut Syafi'i, mani tidak membatalkan wudhu. Lalu yang selanjutnya menurut Imamiyah, keluar mani itu hanya diwajibkan mandi, bukan diwajibkan wudhu. Lalu hal-hal yang membatalkan wudhu selanjutnya yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim. Yang pertama menurut mazhab Hambali, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu apabila persentuhan kulit disertai syahwat dan tanpa hijab. Lalu menurut mazhab Syafi'i, kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu apabila keduanya sudah dewasa, bukan muhrimnya, dan tanpa hijab. Selanjutnya menurut mazhab Hanafi, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan sama sekali tidak membatalkan wudhu kecuali dengan menyentuh
yang sentuhan itu dapat menimbulkan reaksi pada kemaluan. Lalu yang selanjutnya yaitu menurut Zahiri, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu baik dengan muhrim atau lainnya, sesama dewasa, anak kecil, dengan syahwat atau tidak, hanya dikecualikan pada keadaan tidak sengaja. Lalu hal yang membatalkan wudhu selanjutnya yaitu hilangnya akal, yaitu gila, pingsan, epilepsi, dan tertidur. Menurut mazhab Hanafi, kalau orang yang mempunyai wudhu itu tidur dengan keadaan terlentang atau tertelungkup pada salah satu pahanya, maka wudhunya menjadi batal. Tapi kalau tidurnya duduk, berdiri, ruku, atau sujud, maka wudhunya tidak batal. Menurut mazhab Syafi'i, kalau anusnya tetap pada tempat duduknya, seperti mulut botol yang tertutup, maka tidur yang demikian itu tidak sampai membatalkan wudhu. Tapi bila tidak, maka batallah wudhunya. Lalu yang selanjutnya menurut mazhab Maliki, membedakan antara tidur ringan dengan tidur berat. Kalau tidur ringan tidak membatalkan wudhu, begitu juga kalau tidur berat dan waktunya hanya sebentar. Tapi kalau tidur berat dan waktunya panjang, ia dapat membatalkan wudhu. Hal yang membatalkan wudhu selanjutnya yaitu muntah. Menurut Imam Hambali, muntah dapat membatalkan wudhu secara mutlak. Yang kedua, menurut Hanafi, muntah dapat membatalkan wudhu kalau muntahnya sampai memenuhi mulutnya. Lalu menurut Imam Maliki dan Syafi'i, muntah tidak membatalkan wudhu. Lalu hal yang membatalkan wudhu selanjutnya yaitu tertawa. Tertawa dapat membatalkan sholat menurut kesepakatan kaum muslim, tetapi tidak membatalkan wudhu ketika waktu sholat maupun di luarnya, kecuali menurut Hambali itu dapat membatalkan wudhu kalau ketawanya itu sampai terbahak-bahak di dalam sholat, tetapi di luar sholat ia tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya yaitu rukun sholat. Menurut Imam Hanafi, rukun sholat yang pertama yaitu takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku, yang kelima sujud, yang keenam duduk tasyahud akhir. Selanjutnya menurut Imam Maliki, rukun sholat yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal atau bangun dari ruku, lalu yang terakhir yaitu sujud. Maksudnya yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca salawat Nabi, yang ke-12 salam, lalu yang ke-13 atau yang terakhir itu tertib. Lalu selanjutnya menurut Imam Syafi'i, yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, lalu yang kelima ruku, yang keenam i'tidal atau bangun dari ruku, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca salawat Nabi, yang ke-12 salam, lalu yang ke-13 yaitu tertib. Lalu menurut Imam Hambali, yang pertama yaitu takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku, yang kelima i'tidal atau bangun dari ruku, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk antara dua sujud, yang kedelapan duduk tasyahud akhir, yang ke-9 membaca tasyahud akhir, yang ke-10 membaca salawat Nabi, yang ke-11 salam, yang ke-12 tertib, yang ke-13 tumaninah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu syarat sholat. Yang pertama yaitu masuk waktu sholat.
Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, suci badan, tempat dan pakaian. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Lalu hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Syafi'i. Yang pertama itu karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi. Yang kedua, berbicara secara sengaja. Yang ketiga, menangis. Yang keempat, merintih dalam sebagian keadaan. Lalu yang kelima, banyak bergerak. Keenam, ragu-ragu dalam niat. Ketujuh, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya. Lalu yang kedelapan, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain. Lalu yang kesembilan, terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya. Lalu yang ke-10, tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. Yang ke-11, kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak sengaja dibuang. Lalu yang ke-12, mengulang-ulang takbiratul ihram. Yang ke-13, meninggalkan rukun secara sengaja. Yang ke-14, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya. Lalu yang ke-15, menambah rukun secara sengaja. Yang ke-16, makan atau minum. Yang ke-17, berpaling dari kiblat dengan dadanya. Yang ke-18, mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya, menambah rukun secara sengaja. Yang ke-19, makan atau minum. Yang ke-20, berpaling dari kiblat dengan dadanya. Yang ke-21, mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Lalu hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua, menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga, menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Yang keempat, tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, berbicara dengan sengaja. Yang ketujuh, meniup dengan mulut secara sengaja. Yang kedelapan, muntah dengan sengaja. Lalu yang ke-10, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang ke-10, terbuka aurat. Yang ke-11, terkena najis. Yang ke-12, banyak bergerak. Lalu yang ke-13, menambah rakaat. Lalu yang ke-14, sujud sebelum salam. Yang ke-15, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Lalu yang selanjutnya menurut mazhab Hambili. Yang pertama itu banyak bergerak. Yang kedua, kena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, membelakangi kiblat. Yang keempat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kelima, sengaja membuka aurat. Yang keenam, bersandar dengan kuat tanpa alasan. Yang ketujuh, menambah rukun dengan sengaja. Lalu yang kedelapan, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. Yang kesembilan, keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal dia mampu memperbaikinya. Yang ke-10, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. Yang ke-11, ragu-ragu dalam takbiratul ihram. Yang ke-12, terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-13, berbicara baik sengaja atau tidak. Lalu yang ke-14, makmum memberi salam dengan sengaja melalui imam. Yang ke-15, makan atau minum. Yang ke-16, berdehem tanpa alasan. Yang ke-17, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf. Yang ke-12, menangis bukan karena takut kepada Allah. Lalu yang selanjutnya yaitu mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga, banyak bergerak. Yang keempat, membalikkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, berdehem tanpa alasan. Yang ketujuh, menggerutu. Yang kedelapan, merintih, mengadu, menangis dengan suara keras. Yang kesembilan, membalas ucapan orang yang bersin. Yang ke-10, mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk. Yang ke-11, mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. Yang ke-12, mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. Lalu yang ke-13, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air. Yang ke-14, terbit matahari ketika sedang sholat subuh. Yang ke-15, matahari tergelincir karena sedang mengerjakan sholat id. Yang ke-16,
jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. Yang ke-17, berhadas dengan sengaja. Jika didahului oleh hadas, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.